Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram wa ila arwah walidina wa walidikum wa muallimina wa muallimikum wa masyaikhina masyaikhikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina amatan kafatan. Mari kita doakan guru-guru kita semuanya, abah-abah yai, ibu-ibu nyai, semua guru kita, kedua orang tua kita, juga saudara-saudara kita semua, keluarga besar kita, warga sini, jamaah Masjid Nur An-Nur yang sudah kabundut, sudah meninggal dunia. Semua kita doakan, khususnya orang-orang yang sudah meninggal dunia tapi tidak ada yang mengunjungi, tidak ada yang mengingat, tidak ada yang mendoakan. Anallaha ta'ala yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa karamatihim wa jamalatihim fid dini wad dunya wal akhirah wa anallaha ta'ala yarzuquna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman lil malaikatil muqarrabin wa yarzuqunal qabul wal wusul wal husul tamam kulli sul wa ma'mul bijahi sayyidir rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan jamaah salat subuh Masjid An-Nur panjenengan semua hajat-hajatnya yang baik-baik dikabulkan Allah SWT. Mudah-mudahan kita diberi qabul oleh Gusti Allah, dosanya dimaafkan oleh Allah, dosa kedua orang tua kita, dosa anak istri kita. Mudah-mudahan jika ada yang sakit, yang sudah terdiagnosa maupun belum didiagnosa, belum ketahuan, barokah sholat subuh pagi ini di bulan mulia ini, mudah-mudahan Gusti Allah angkat penyakit-penyakitnya, diberi kesehatan zahir batin oleh Allah SWT. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Amma ba'du. Yang saya hormati para kiai, para alim, guru-guru, para sepuh, takmir masjid, juga semuanya saja hadirin hadirat jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah SWT. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Bahwa hingga pagi ini kita masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih diberi kesehatan, juga masih diperkenankan ibadah sholat subuh di masjid ini. Mudah-mudahan sholat ini tadi di Allah SWT. Yang kedua, saya menyampaikan ribuan terima kasih sudah diundang ke rumah panjenengan ini. Mudah-mudahan jadi bagian dari persaudaraan lillah, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, saya hanya ingin membacakan satu ayat Al-Quran, penggalan ya, penggalan ayat Al-Quran bunyinya begini. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yasiluna ma amarallahu bihi, yang senantiasa menyambung apa yang diperintahkan Allah untuk disambung, yaitu tali rahim. Wa yakhshawna rabbahum, orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah SWT. Wa yakhafuna su'al hisab,
dan senantiasa khawatir tentang hari perhitungan, hari hisab. Nanti gimana kalau saya dihitung oleh Allah SWT? Selalu yang dipikirkan itu, amal saya ini apa cukup untuk menutupi dosa saya? Gitu. Selalu mengkhawatirkan hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat, ketika ditanya nanti mau ngomong apa Gus, insya Allah hari ini atau subuh ini kita bicara sedikit tentang silaturrahim. Bapak Ibu, silaturrahim itu menyambung tali yang sudah disambung Allah. Itu makna yang sebenarnya. Kalau makna luas, semua perkenalan ini. Jadi sampean ketemu orang di terminal, kemudian bincang-bincang, hobinya sama, terus sampean anggap saudara, bahkan saking akrabnya bisa menjadi saudara, itu bisa disebut silaturahim. Tapi itu makna yang terlalu luas. Makna yang asli, yang hakiki adalah rahim yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna hubungan yang bukan pilihannya sampean, tapi dibuatkan Allah. Nomor satu, orang tua. Sampean tidak bisa memilih orang tuanya sampean. Tahu-tahu ibu sampean yaitu, bapaknya sampean ya, tidak ada yang bisa memilih orang tuanya. Demikian juga sebaliknya, orang tua nggak bisa milih anak. Lahir ya udah itu. Dia mau ganteng, mau nggak ganteng, mau cantik atau biasa, bahkan mau sehat, mau tidak sehat, yaitu putranya. Sampean tidak bisa memilih saudara. Tahu-tahu kakakmu yaitu adikmu. Terima gak terima ya udah. Itu rahim. Rahimnya ibu. Itu tali rahim. Tali itu disambung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ngasih kesempatan satu, seakan-akan ini pilihan, yaitu memilih istri atau memilih suami. Seakan-akan itu pilihannya sampean. Tapi berkali-kali kejadian di dunia ini menunjukkan bahwa ternyata istri pun bukan pilihan. Sudah pacaran ibaratnya sekian tahun, nggak jadi itu. Ternyata yang dinikahkan atau yang menikahkan kita itu bukan penghulu, bukan siapa-siapa. Yang menikahkan kita itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat kita mengatakan qabiltu nikahaha, ya, langsung tali ini diikat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disebut oleh Allah sebagai tali yang kuat. Hati-hati, kamu sudah ambil mitsaqan ghalidha, perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uniknya di dalam Islam ini, tali yang kuat bukan antara suami dengan istri. Yang lebih kuat antara seseorang dengan mertuanya. Yang disebut rahim, yang paling kuat adalah seseorang dengan mertuanya. Kenapa begitu? Karena sama istri bisa cerai, sama suami bisa cerai, dengan mertua tidak ada perceraian. Sekali jadi mertua, maka seorang anak laki-laki menyentuh ibu mertuanya gak batal. Seorang bapak menyentuh menantu kandung perempuan tidak batal. Dan ini adalah namanya mahram mu'abbad. Mahram mu'abbad itu menjadi mahram selama-lamanya. Walaupun dia bercerai dengan istrinya atau istrinya meninggal, terus menikah lagi, ketemu mertua baru, mertua yang lama ini tetap ibunya, haram dinikahi, dan kalau nyentuh enggak batal. Dipikir yang kuat ini dengan istri, enggak. Rahim itu rahasianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian hadirin hadirat, ketika seseorang ini sudah menjadi menantu, maka dia adalah anak. Ketika dia sudah menjadi mertua, maka dia adalah ibu. Maka statusnya menjadi sama di mata Allah SWT. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Nah kalau sudah menikah berarti ridhonya mertua
juga menjadi ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Suami istri itu saling membantu. Suaminya membantu istrinya berbakti sama ibu bapaknya. Istri membantu suami memperbaiki bakti kepada bapak ibunya. Itulah yang ideal yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang suami membantu istrinya untuk baik kepada saudara-saudaranya yang rohim, berarti kepada ipar-iparnya. Demikian juga sebaliknya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata yang begitu itu luar biasa sulit. Ternyata karena itu perintahnya Allah, maka itu berat. Kalau ketemu orang di terminal tadi gampang, saking apike, kemudian hobinya sama, jadi akrab, bahkan ikatannya lebih dekat dengan saudara rasa-rasai gitu. Sampai orang mengatakan, mending wong liya rasa dulur daripada dulur. La haula wala quwata illa billah. Ini ucapannya setan. Jangan pernah ini terucap. Kalau tidak ingin masuk dalam ancaman Allah tadi itu, orang-orang yang memutus rahim. Orang bisa hormat kepada ibu bapaknya teman. Ibu bapaknya teman itu enak sekali. Enak ya, bapaknya sampean sabar, ibu sampean sabar gitu. Kalau ibuku, aduh. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bapak Ibu hadirin hadirat, ketahuilah, tidak ada perintah itu yang mudah. Dulu di zamannya Bani Israel itu orang-orang Bani Israel itu diminta Allah untuk tidak berburu ikan di hari Sabat atau di hari Sabtu. Larangan itu ada, ya. Dilarang berburu di hari Sabtu. Jadi para nelayan yang tinggal di pesisir itu dilarang, haram hukumnya. Tapi sebab itu larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, subhanallah, setiap hari Sabtu itu ikannya banyak. Dan itu disebut dalam Al-Qur'an, wa yauma sabtihim. Ya. Jadi ketika itu ada larangan, disitulah yang asik-asik. Sehingga orang-orang ini sampai mikir, sing pinter-pinter akhirnya mikir ngene, kalau gitu hari Jumat aja pasang jebakan ikan. Sehingga hari Sabtunya kita memang tidak melaut. Tapi nanti hari Minggu kita dapati ikan itu banyak. Dipikir begini, ini halal. Memang halal ya, secara syariat berarti hari Sabtu dia tidak melaut. Tapi hari Jumat dia apa? Pasang jebakan ikan. Dan hari Minggu baru panen. Iki kayak bener-bener hadirin hadirat. Ternyata hubungan dengan Allah itu bukan akal-akalan, kudu pinter-pinteran begitu. Hubungan dengan Allah itu ketundukan. Gak oleh ya wes gak oleh gitu. Oleh sebab itu orang-orang ini yang disebut Al-Qur'an ini ya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dikutuk jadi kera. Kunu qiradatan khasiin, yaitu orang-orang yang melanggar perintahnya Allah di Bani Israel dulu. Jadi hari Sabtu ono sing melaut, ono sing gak melaut tapi pasang jaring, seakan-akan sudah benar. Tapi ternyata hubungan dengan Allah itu hubungan ketundukan, bukan hubungan masalah benar atau salah. Jadi kalau sudah haram, nggih sampun. Bukan berarti terus sekolah di luar negeri pinter, dalil yang haram itu bisa dipelintir-pelintir jadi halal. Bukan berarti kemudian kalau orang tuanya nggak bisa menyenangkan hatinya terus tidak bakti. Banyak ini hadir. Waduh, saya ya bakti tapi beliau sulit. Loh, yang nyetel sulit itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ini 10 anak ini nggak ada yang sanggup.
hidup bersama orang tuanya. Wis ambek sampeane, ambek sam. Jadi orang tuanya ini seperti bola dilempar-lempar, nggak ada yang mau. Aku transfer aja wis. Dipikir kalau sudah transfer itu sudah bakti sama orang tuanya. Karena nggak sanggup hidup. Kenapa nggak sanggup hidup? Karena berat. Ketahuilah kenapa berat? Karena itu wallahi dibuat berat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini karpet yang berwarna hijau, hadirin hadirat. Ini katanya orang tua kita merah. Gimana itu? Hijau, merah katanya. Lah, sebagai anak gimana? Hanya ada dua pilihannya, enggeh atau diem ya. Nggak boleh dibantah. Karena itu mutlak. Memang Allah menampakkan warna karpet ini kepada matanya orang tua kita merah. Sehingga logikanya anak sama orang tua ini tidak ketemu. Apalagi jika orang tuanya sudah beranjak sepuh. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma. Salah satu atau keduanya beranjak tua. Itu orang tua jadi bukan semakin bijaksana loh. Hati-hati. Orang tua kita atau mertua kita akan menjadi seperti anak kecil lagi. Al-Quran sudah mengingatkan itu. Kalau sudah tua hati-hati. Fala taqul lahuma uff. Hati-hati. Jadi lebih tersinggungan orang tua itu. Kenapa begitu hadirin hadirat? Itu dibuat begitu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang ridhonya Allah itu ya ada perjuangan itu. Bahkan jangan ngomong uff. Itu kalau diterjemahkan di bahasa orang Indonesia seperti anak begini, piek gitu ya, apa? Seorang ibu kok dipiek ambek anake, waduh, itu masuk ke dalam relung hatinya yang dalam, sakit. Bukan ibu tidak pengertian, bukan, tapi ibu dibuat begitu oleh Allah SWT, dibuat seperti anak kecil. Kadang permintaannya itu yang anak kecil-kecil, permintaannya kudu saiki ngono. Kenapa? Karena Allah itu mengingatkan dia, dulu kecilmu juga bedik kayak iku, sulit. Orang tuamu sabar, sekarang gantian. Makanya doanya gimana? Warhamhuma kama. Jadi kasihilah orang tua saya sebagaimana dulu mereka mengasihi saya waktu kecil. Waktu kecil iki diarani ijo gak gelem areke ngotot abang ae. Ki orang tuanya ya iya wis nak abang wis abang. Gitu. Hati-hati hadirin hadirat yang masih hidup kedua orang tuanya. Ngalah. Iya aja. Senengane opo sama turuti. Kalau ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, perlakukan mereka seperti sampean memanjakan anak kecil, termasuk mertuanya. Gak iso ngene, wis iku ibu sampean urusono dhewe. Kok penak gelem ambek anake gak gelem. Enggak bisa. Justru dia lebih sakral. Dia lebih sakral kepada mertuanya daripada kepada istrinya itu. Dia menyentuh istrinya batal, Imam Syafi'i. Menyentuh mertua enggak batal. Dia bisa bercerai dengan istri, ganti istri yang baru bisa, tapi mertua selamanya akan menjadi ibunya. Nah ini bukan rahasia, semua fikih bisa dilihat. Tidak bisa ini. Kalau sudah berkenaan dengan orang tua, maka itu nomor satu setelah perintah untuk beribadah kepada Allah dan tidak syirik. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Selanjutnya apa? Wa bil walidaini ihsana. Setelah sholat subuh tidak syirik, tidak nyembah patung, tidak nyembah siapa-siapa, hanya Allah. Setelah itu perintah, bukan perintah sedekah, enggak. Bukan perintah macam-macam. Sama orang tuamu hati-hati ya, yang baik. Nah, karena itu tali buatan
Allah Subhanahu. Maka sama jaga orang yang menjaga ini, itulah orang-orang yang disebut tadi. Apa itu? Orang yang sambung dengan Allah. Hati-hati ini ya. Man wasalaka wasalahullah. Barang siapa tetap menjaga sambungnya rahim, yang pertama kita ke atas dulu, ke orang tua mertua dulu ya, maka dia akan sambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pedot dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, percuma sembahyang subuh kayak tadi, percuma. Yang pedot sama Allah itu gara-gara nggak baik sama mertuanya, selesailah urusan. Percuma sujud, mau gulung-gulung di depan Ka'bah, percuma. Mau tobat kayak apa, ternyata ibunya mangkel. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mau ahli sedekah kemana-mana, ternyata ibunya sendiri nggak disantuni. La haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan jamaah subuh pagi ini di Masjid An-Nur, kita ini direksa Gusti Allah, ditolong oleh Allah SWT menjaga apa yang menjadi pesannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin hadirat, kedua mengenai yang ke atas ini tadi, belum ke samping ini. Ke samping ini berarti ke saudara. Silaturahim itu jangan dipikir kalau sudah mati selesai urusan. No, tidak ada. Masalah mati itu cuma pindah alam. Orang di kuburan itu sudah nggak bisa beramal soleh, itu aja. Sudah nggak bisa nyelengi lagi. Tapi dia bisa sedih, bisa seneng. Dan itu disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang paling menggembirakan bagi orang meninggal adalah didatangi orang yang disayangi. Siapa kira-kira kalau orang tua itu? Ya anak. Anaknya 10, tapi nggak ada yang ke situ. Nah, pelajaran itu diberikan saat hidup. Ketika orang tua ini sudah tidak disambangi anaknya, gimana rasanya? Sibuk, semua hebat, semua jadi gubernur di Jakarta, satu jadi menteri, satu jadi ini di luar negeri. Cuman telepon aja, transfer. Dipikir itu sudah selesai urusan. Enggak. Ternyata yang dibutuhkan orang tua didatangi, gak usah bawa apa-apa itu, gak apa-apa. Nggih napa mboten? Nggih. Nggih. Gak oleh-oleh lo, gak apa-apa. Ternyata cuman kangen sama anak-anaknya, karena orang tua itu ya sepi gitu. Kesepian orang tua itu. Hiburannya ya anaknya putune itu, tapi gak pernah datang. Hadirin hadirat, di saat hidup ini sudah gak pernah datang, apalagi ketika sudah la haula wala quwata illa billah. Padahal mereka itu masih hidup rohaninya, bisa seneng, bisa Wallahi orang-orang yang terus menyenangkan orang tuanya akan disenangkan Allah SWT dengan dibuat anaknya bisa menyenangkan dia. Janjinya Rasulullah SAW, baru aba'akum, baktilah sama orang tuamu. Nanti anakmu ini gak usah dipondok, gak usah dipikir, gak usah minta-minta ya Allah jadikan anak saya soleh, gak usah. Sampai anaknya jadi wong soleh, nanti yang bawah itu ditata oleh Allah SWT. Ini kan ada orang tua ini sambat, anak saya nggak pernah jenguk saya Ustadz, sudah lupa kali sama saya. Tapi dirinya lupa bahwa dirinya itu juga anak. Ketika tak tanya lah, ibu nate nang kuburane wong tuane, lali boten lah, berarti podo ae asline sampean ambek anake sampean niku. Datangi. Kenapa gemar sekali ziarah wali, urunan nang wali-wali, sampai wali sing gak ono jenenge itu goleki, nyepit-nyepit ro kuburane. Tapi makamnya orang tua nggak pernah. La haula wala quwata illa billah. Jangan. Rasulullah itu selalu ke Baqi. Baqi itu makam. Jadi di samping kiri Masjid Nabawi. Hari Jumat gitu. Bukan Jumat manis saja, Jumat. Tolong disampaikan ke penjual-penjual bunga itu. Bukan hanya Jumat manis, setiap Jumat. Lagi oleh rezeki buka lapak.
Ini tidak menyalahkan orang yang ziarah wali, silahkan. Tapi ketahuilah, ibumu, ayahmu itu lebih hebat dari Sunan Ampel, dari Sunan Giri, Sunan Muria bagi seorang anak. Ketika didatangi kok orang tuanya lego, seneng, ridho, berarti bahasa Arabnya seneng ini. Maka ridhonya orang tua itu akan jabut ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan heran kalau hidupmu susah, sebab orang tuamu sebenarnya ngersolokno awakmu. Sama niki diangen-angen dikangen gak tahu moro, gak tahu. Sudah Ustaz, sudah saya Fatihai dari rumah, ya padha ambek ditelepon niku mang. Sudah telepon, ya gak lega ya datangi. Alhaakumut takatsur. Terus hatta zurtumul maqabir, kamu akan dilupakan oleh Allah dengan hasrat duniawi, ingin numpuk-numpuk, ingin banyak-banyak, sampai kamu mau zurtumul, apa itu artinya? Ziarah kubur. Ada nggak ziarah kubur dalam Quran? Dibaca setiap kali, apal kabeh wong sak griya santai. Zurtumul maqabir itu. Lah kuburannya siapa? Apa kuburan orang lain? Ya mboten, ya kuburannya keluargane. Jadi kalau sudah gitu barulah monggo silaturahim, tidak hanya sama yang hidup, apalagi kenalan-kenalan baru. Wallahi bukan itu yang dimaksud Allah SWT. Itu ya baik ya, menjaga pertemanan. Tapi jangan sampai yang penting orang lain terasa saudara. No. Penting orang tua nemu ndek dalan saking apike diurut sampai seperti terasa orang tua. Tapi yang orang tua betul terabaikan. La haula wala quwata illa billahil alim. Mari kita memperbaiki diri hadirin hadirat ya. Ini Ramadan ini hubungan dengan Allah SWT kira-kira sudah ya, karena sudah tobat tarawih. Satu ibadah nilainya besar adalah menjaga apa yang disuruh jaga oleh Allah SWT, yaitu hubungan ini. Nah sekarang yang ke samping kanan kiri, saudaranya sendiri. Kalau sudah menikah berarti ya dengan saudaranya istri atau saudaranya suami, berarti ipar-ipar. Itu perintah. Ketahuilah, lalu perintah itu mesti abot. Abot wis, lek ambek dulure wong ku ya apik-apik gampang. Tapi lek dulure dhewe iki nomere iku lho diblokir. Punya nomornya saudaranya. Kenapa kok sulit? Ketahuilah itu yang membuat sulit adalah Allah Subhanahu. Kenapa dibuat sulit oleh Allah? Karena ibadahnya di situ. Ibadahnya di situ. Wangel wis lek mungsuh dulur iki. Wangel. Kalau sama kenalan baru bisa terasa seperti saudara, lebih dekat dari saudara. Itu gampang. Tapi yang dengan saudara kandung ini wallahi sulit. Kalau sudah lulus dengan saudara-saudara kandung, cobaan nambah ipare. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Iku gak ono perkara. Gak ono perkara. Lek wis ono perkara, rebutan sak meter iku mang, wah, tambah abot wis. Sebab itu Allah perintahkan. Nah ini kalau dulur tukaran, rebutan warisan, ini hanya ujung dari atau hasil dari sesuatu yang sebenarnya sudah lama. Allah pesan kepada orang tua kalau punya anak-anak yang adil, itu pesan dari Allah SWT. Sampai ada satu surat namanya surat Yusuf. Itu satu surat cerita lengkap dari awal sampai akhir, alurnya urut seperti film. Itu hanya itu aja, surat Yusuf. Itu bercerita tentang seorang nabi yang dalam tanda petik diingatkan Allah gagal di dalam berbuat adil kepada anak-anaknya, sehingga anak iki apa? Terjadi ketidakberesan, membunuh. Nabi Yusuf dimasukkan sumur, fi ghayabatil jub. Itu kenapa? Yaitu pengingat. Memang sulit, Nabi aja belum tentu bisa. Nabi Yakub
Sekarang orang tua itu perlu mulai dari kecil sudah nggak boleh banding-bandingin anaknya. Itu loh, seperti kakakmu itu loh, ranking gitu, sakit hatinya adiknya itu. Kayak kakak itu loh pinter, itu hati adik sakit. Nah, itu orang tua nggak boleh. Kalau agak besar begitu, anaknya 5, berarti cobaannya orang tua ini 5 gitu. Anak 5 ini pasti nggak sama. Ketahuilah 5 orang anak ini saling merebut hatinya orang tuanya. Sing sukses siji biasanya senengane bapak mbak ibu siji ku disebut-sebut, ini berhentilah disangoni anak barep, ini memang disangoni mbakmu. Gak boleh disampaikan begitu kepada adiknya. Anak mbak adik ini yang menengai, nanti ketika dia sendiri dia akan mengatakan gini, memang anak yang jane mbak tok iku. Jadi kalau dibaiki oleh salah satu anak, nggak boleh diceritakan kepada anak yang inilah manusia orang tua yang kualitas. Demikian juga kepada menantunya, karena sudah sama itu menantu ya anak. Lek sing siji ku sama critakno mantu sing siji iki, menantu yang lain minggir akhirnya berarti jenengan ini menanam benih-benih permusuh. Nih, orang tua adil itu sulit sekali loh, orang tua adil itu. Karena anak 5 ini misalkan yang 3 sukses atau yang 4 sukses, yang 1 tidak sukses, nggak boleh sampean terus nulungi sing gak sukses, nggak boleh. Kalau mau ngasih yang tidak sukses itu 1 juta, sing sukses itu ya kudu dikei 1 juta kabeh. Kalau masih hidup gini tenang-tenang. Kayak bener-bener iki aku tak ngewangi anakku sing gak sukses, tapi saudara-saudaranya batin ini. Nah, yang benar gimana? Salah satu yang diajarkan oleh para alim, ya kasih 1 juta semua, yang sukses sambil dibisi. Kalau bapak ibu ini ngasih anak ya sama, tapi tolong dulurmu yang sedang kesusahan itu sama tulungi. Itulah jos orang tua yang hebat, mertua yang hebat. Kalau enggak, ini membunuh karakter napa niki? Tak kasih sayang antar saudara. Lah itu nanti kelihatannya ketika sudah tidak ada. Mangka nih jenengan kerungu, lek tukaran rebutan warisan, akhirnya sing tersiksa itu siapa? Orang tuanya. Kenapa? Sebab orang tuanya gini, oh ternyata yang membuat anakku bertengkar itu aku sendiri. Menyesali. Ini bagian dari pembahasan rahim yang penting sekali, hadirin hadirat. Di antara cara atau tips yang diajarkan atau diwanti-wanti oleh para alim untuk menjaga betul siapa yang berkiprah di dalam permusuhan antar saudara ini. Itu setannya banyak, nun sewu ya. Antar saudara ini setannya lebih banyak dibanding yang bukan saudara. Kenapa? Karena itu perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengingat ya? Menjadi pengingat. Jadi kalau sama saudara gimana? Nah itu rumusnya dari para alim gini, kalau sama saudara tidak ada yang lain guys, ngalah gitu aja. Ngalah. Nah nggak ada manusia ini sing rasa salah gak ono kabeh kok bener gitu. Tapi kalau kepingin pinaringan selamat ya, itu karena ini perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah jenengan ngalah 1 meter sama ngalah lillahi ta'ala, diganti hektaran sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau lillahi ta'ala, demi persaudaraan, demi rahim, jenengan mundut sing selamat perintah Gusti Allah sing penting terjaga. Kalau sudah terlanjur terjadi jelek gimana? Wis kadung Gus. Ketahuilah jelek itu pengapesannya cuma 1, diapii. Jelek itu didiamkan pancet jelek. Ditunggu, nah kono sing salah nggih kula nggih gelem nyepuro nek kono rono njaluk sepuro.
Saman tunggu sampai bertahun-tahun nggak akan datang. Soalnya yang sana juga mikir sama. Jangan-jangan antar saudara ini hanya saling menunggu. Sakjane kepingin apik mek saling ngenteni. Wallahi pahala yang paling besar adalah yang pertama mengucapkan salam. Nek purun ngilangi gengsine, bismillahirrahmanirrahim, demi kabulnya ibadah. Karena pedot sama dulur ini pedot sama Allah Subhanahu wa taala, enggak main-main ini. Percuma nanti Bapak Ibu ngaji, sholat, tapi kok sama ini enggak bisa beres, ini percuma. Lah yang ngomong gini Allah sendiri melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berjanji kepada Rahim, yang menyambungmu aku sambung, yang memutusmu aku putus. Hadisnya Bukhari, Sahih Bukhari. Kalau zaman orang ahlu sunnah wal jamaah sudah tahu hadis Sahih Bukhari itu berarti kitab as-sahul kutub ba'dal Quran, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Kita minta sama Allah SWT supaya kita memprioritaskan apa yang diprioritaskan oleh Gusti Allah. Dahulukanlah yang penting sebagaimana Allah meminta itu untuk didahulukan. Contohnya sholat fardu 5 penting, ini harus beres dulu. Jangan sholat tarawih tapi gak sholat isya. Ikut sholat lebaran gak sholat wis anggur gak usah sembahyang riyoyo gak apa-apa, itu sunnah. Gak usah tarawih wis, yang penting sholat isya. Paham nggih? Nih, jangan mementingkan hubungan-hubungan berbaik-baik dengan orang lain. Justru hubungan yang diminta baik oleh Allah kita abaikan. Lah ini. Tunaikanlah zakat yang wajib ini. Gak sedekah gak popo. Sebab zakat itu hukumnya wajib. Wong gak ahli sedekah wis gak popo wis. Yang penting yang wajib dilakukan. Yes. Barulah kemudian orang berhias diri dengan yang sunnah-sunnah. Ya. Sholat fardu 5 ini diberesin, jangan sampai bolong lagi. Ya. Sambil menambah-nambah. Ojo ngedekno tahajute, tapi sembahyang zuhur mesti hilang lah iki. Puasa gak usah Senin Kemis, poso Asyura gak usah. Ramadan ini loh. Yang wajib ini betul-betul diugemi, jangan sampai tidak. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa mengingatkan kita semua dalam rangka bukan untuk menasehati panjenengan. Wallahi mudah-mudahan ini dalam rangka kita semua mendapatkan qabul ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidak menggurui panjenengan, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat barokah indallahi subhanahu wa ta'ala. Ada kurang lebihnya Bapak Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Oh ada tanya, nggih monggo. Waalaikumsalam. Iya. Oh iya. Iya, nggih. Ya wis berdoa sama Gusti Allah mudah-mudahan rezekinya banyak bisa sering-sering ke sana. Alhamdulillahirabbil alamin. Sementara tidak ke sana, ya terhalang apapun, kena corona, pandemi sulit, nggak bisa dapat visa dan lain-lain, ya dari sini. Sebisa yang kita lakukan, kita lakukan. Sebisa yang kita lakukan. Ini bukan membahas seperti yang orang tuanya jauh. Kadang-kadang kuburannya mek kari nang mburi lho gak gelem. Kadang-kadang kuburannya sudah hilang karena dirinya sudah merasa jadi mbah. Apa? Itu cobaan. Kalau sudah mbah itu lupa bahwa walaupun mbah itu dia juga anaknya orang. Nggih napa mboten? Ini anaknya orang semua ya ini ya. Dipikir saya orang tua terus ngono. Padahal walaupun dia orang tua dia juga anak. Nah itulah. Cuman bisa nangis anaknya nggak bakti, dirinya sendiri tidak bakti lupa. Makanya perintahnya Allah itu bukan
jadikan anakmu berbakti. Enggak. Perintahnya Allah, kamu itu loh jadi anak yang berbakti. Nah, menjadi anak yang berbakti itu kalau masih hidup biasanya mudah, tapi kalau sudah meninggal, ada Bu orang yang nangis-nangis ketika ngaji yang seperti ini, terus dia nangis-nangis, saya dulu orang tua saya waktu masih hidup saya durhaka Ustadz. Terus nangis gini menyelesaikan masalah enggak? Ada orang bannya bocor di tengah jalan terus nangis, kenapa kok nangis? Bannya bocor, selesai enggak masalahnya? Enggak. Ya gimana kalau bannya bocor? Dorong ketambal ban. Enggak perlu menangisi menyesali masa lalu, itu sudah bagian. Sekarang segera menuju kuburannya orang tua. Sekarang baik-baiklah sama orang tua, disodakohkan atas nama orang tua, dihajikan, diumrohkan. Masa warisannya mahal? Orang tuanya dulu nggak begitu ngaji soalnya, nggak begitu paham agama, nggak mau badalkan haji. Batal haji itu cuma berapa? 7 juta, 8 juta. Kalau zaman umroh jangan lupa diumrohkan orang tuanya. Ada pembukaan tarian dana untuk masjid, tolong dong sedekah sedikit di atas namakan orang tuanya. Nah, itu bakti. Tolong dihubungi temannya bapaknya dulu, itu bagian dari bakti kalau dia masih hidup, bagian dari bakti. Bukan berarti kalau sudah mati sudah selesai urusan. Bapak Ibu tahu nggak kenapa kok orang baik nggak langsung masuk surga, yang jelek nggak masuk neraka langsung? Kenapa ada kuburan itu? Kenapa ada alam barzah? Kenapa? Kok ada transitnya di terminal gunung? Kenapa? Karena itu rahmatnya Allah SWT, bahwa orang mati ku sik kena didandani. Iya, orang mati itu kalau dosanya banyak masih bisa dimintakan ampun, amalnya masih bisa ditambahi oleh anaknya. Iya pembedahan. Utangnya masih bisa diberesin oleh ahli warisnya. Rahmat Allah. Jadi orang mati itu ditaruh kuburan dulu oleh Allah. Ini supaya yang hidup-hidup sing amale apik bisa bertambah pahalanya. Di hidupnya dia nyumbang karpet begini di masjid. Setiap kali ada orang sholat di masjid ini, 1 orang dia dapat ganjaran 1 orang sholat. Kalau yang sholat 40, ya dapat 40. Padahal dia sudah tergeletak di alam kubur. Berarti pahala masih bisa bertambah enggak? Masih bisa, padahal orangnya sudah mati. Dalam hidup kok dia membangun tempat perzinahan, loh dosane ya sik terus. Selama tempat itu dipakai berzina, bukan hanya amal jariah tapi dosa terus. Urip kok kiprah kok perintis maksiat. La haula wala quwata illa billah, naudzubillah min dzalik. Iki bahaya dosa sing ngene iki. Nek mati terus buyar enak. Iki mati sik terus kedosan. Jadi orang meninggal itu ditaruh dulu di alam barzakh. Barzakh itu artinya apa? Alam pemisah antara dunia dan akhirat. Jadi sebagian ini dunia, sebagian akhir. Sebagian ini masih bersambung dengan dunia. Sehingga zaman kalau masuk kuburan kata Nabi, sampaikan salam. Berarti bisa dengar nggak orang di kuburan? Kalau nggak bisa dengar pasti Nabi nggak menyuruh kita salam. Ya nggak? Kenapa kok disuruh salam? Berarti dia bisa dengar. Selamat gak jawab banter. Kalau jawab banter belayu sampai. Selamat itu. Assalamualaikum ya ahlal kubur, ngono menengai. Alhamdulillah. Kok ono sing jawab ya apa? Tapi hakikatnya bisa nggak jawab? Bisa. Ustadz saya nggak bisa baca Yasin, nggak bisa tahlil. Gimana? Ya datang aja ke kuburan orang tua. Bahasa Jawa aja atau bahasa Indonesia. Allah paham tuh bahasa Malang. Allah juga sering kesini kok. Ya Allah maafkan ibu saya. Bahasa Indonesia aja. Bukan alasan untuk tidak mendoakan orang nggak bisa tahlil, nggak bisa ya, nggak apa-apa. Datang ke kuburannya, Bu, saya minta maaf Bu. Bisa nggak? Berarti bisa dengar. Doakan bahasa Jawa. Ya Allah bapak umi kula, abah kula, jangan sepuro dosa-dosane, jangan tambahi rahmat kawelasan ya Allah. Masya Allah, orang tua sowan teng. Lah senangnya orang tua ini yang mendatangkan senangnya Allah.
Lah kalau Allah sudah senang sama sampean, ya rumah tangga damai, anak-anak beres, pekerjaan aman. Lah kalau di alam kubur orang tua ning ngersolo, ya aku krungu-krungu saiki wis dadi direktur apa, tapi kok gak tahu. Orang tuanya cuma dapat remah-remah doa umum itu. Muslimin wal muslimat, amin. Kasihan. Kasihan. Wallahi itu amanahnya Allah Subhanahu wa taala. Nanti zaman baik sama orang tuanya masing-masing, anakmu itu loh gak usah ditoto Allah Subhanahu wa taala. Ya gitu. Jadi masih bisa bakti sama orang tua. Beleh kurban di atas namakan orang tuanya. Bisa. Itu orang tua kita masih menunggu bakti sampai hari ini. Bahkan kalau zaman sekarang sudah jadi mbah, ndak apa-apa. Zaman itu anaknya orang juga. Emang anaknya sopo lek kudu anaknya wong. Gitu ya Bu. Oh masih ada nggih. Iya. Lah itu tadi sudah saya sampaikan. Wallahi ziarah Wali Songo bagus. Ziarah siapapun bagus-bagus saja. Cuman ya sama dengan orang menjalankan sholat tarawih gak sholat isya iku. Kalau orang tuanya gak disambangi, lapo ziarah rono-rono, wong tuane gak. Padahal orang tuanya itulah yang pegang keramatnya dia, yang barokahi dia itu orang tuanya. Jadi mudah-mudahan gak salah paham ya. Bukan melarang orang ziarah wali, silakan. Tapi tolong ini kuburannya orang tua ini jangan sampai maesane ku lho sampai hilang. Maesane sampai hilang, kebacut. Loh Ustadz, dulu saya nggak baik sama orang tua sama mertua umpamane. Dulu, mumpung saiki wis mati, enak wis. Halo, saya nggak bisa baik sama mertua, mumpung sudah meninggal. Sekarang lah waktunya bakti. Dulu waktu hidup gak rukun, saiki mati yo gak blas. Terus nyuwun ridhone Allah SWT. Terus diaturi Kanjeng Nabi ridhone orang Allah tergantung ridhone orang tua. Saya gak paham ae. Ya mumpung sekarang enak wes. Kalau dulu nggak bisa hidup bersama kan hidupnya sudah beda. Tapi jangan sampai tidak. Silakan didatangi. Wong hanya 5 menit 10 menit. Nggak ono wong di kuburan sampai nginep kan nggak ono. Mudah. Wallahi ini amalan singkat mudah. Tapi ini selalu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Setiap hari Jumat Nabi itu ke Baqi, mendatangi kuburan saudaranya sesusu, yaitu Sayyidina Utsman bin Mad'un radhiyallahu taala anhu, orang yang pertama kali dikubur di Baqi. Oleh Nabi Muhammad kuburannya ditaruh batu. Saya ambilkan batu, tak taruh penanda. Ya inilah yang menjadikan sampai sekarang jadi maesan itu. Karena untuk menandai supaya aku ingat disinilah saudaraku dikebumikan. Faham ya? Nah, tapi ojo watu kabeh gak iso dibedakno kan gitu akhirnya. Ya. Nabi ingin membedakan tanah yang jadi kuburan saudara sesusunya ini dibanding tanah hamparan yang lain. Dikasih batu khusus oleh Nabi Muhammad SAW. Datang setiap Jum'ah. Bahkan sering istri-istri Nabi itu mencari Nabi di mana? Mesti nok Baqi. Pasti dibagi. Ini. Ya ini. Mudah-mudahan ada waktulah kita ini. Kita istirahat dari dunia itu ke kuburan, bukan untuk jadi penyembah kuburan. Wallahi bukan, mereka itu lebih butuh daripada, bukan untuk minta, tapi untuk diberi. Tapi karena kita ini bermurah hati memberi, itu Allah murah sama kita gitu. Karena mereka ini sangat butuh. Apalagi kalau mereka ini bukan ahli ibadah. Hidupnya sudah dulu kayaknya nggak baik deh. Butuh-butuhnya mereka ini. Kata Nabi kal ghariqil mutaghawwis, seperti orang yang minta tolong tenggelam. Nah itu kalau zaman berbaik hati mendoakan, ya, itu Allah akan bermurah juga sama jenengan. Karena ada waktu untuk mengingat saudaranya, ada waktu mengingat ibu bapaknya, ada waktu mengingat keluarga. Dan itu adalah penghargaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang mengikatkan dia dengan orang itu. Tadi yang kita bahas.
Orang yang menjaga rahim berarti menghargai Allah. Sama dengan orang baik sama istrinya, baik sama suaminya, itu orang yang menghargai Allah. Kata Nabi, istrimu, suamimu itu shadaqatun minallah, itu sedekahnya Allah kepadamu. Faqbalu shadaqatahu, terima. Makanya orang yang hidupnya nggak enak itu orang yang gak iso nrimo bojone. Astagfirullahaladzim. Lo berarti jenengan gak terima nang Gusti Allah. Beneran ini. Hidup akan dimulai ketika zaman sudah bisa nerimo. Dimulai enak. Wes anjane cerewet, tapi anjane bojoku alhamdulillah. Sejak diterima itulah dia akan oleh Allah didandani tanpa sampean minta. Kudu iso. Soalnya itu pemberiannya Allah SWT. Emang siapa kalau bukan Allah yang memberi kita? Istrimu itu pemberian Allah, anak-anakmu itu pemberian Allah, orang tuamu itu pemberian Allah, rezekimu ini pemberian Allah. Saman bisa enggak terima itu dulu? Kalau sudah terima itu berarti saman ridho kepada Allah. Barulah Allah ridho sama sampean. Saman gak terima nang Allah kok njaluk ridhone Allah. Kalau saman beneh sama orang ya dibenahi Allah. Kalau saman pelit ya Allah pelit. Gitu. Allah itu selalu begitu. Kalau zaman bisa memaafkan orang, ya dosamu dimaafkan. Kalau zaman itu sek mangkel gak iso, berarti dosamu ya masih ditangguhkan oleh Allah SWT. Kama tadinu tudan, sebagaimana kamu berbuat, demikian pula Allah akan berbuat. Percuma istighfar ngarepe Ka'bah astagfirullah, tapi zaman sek mangkel ambek uang, tidak memaafkan. Ditunggu oleh Allah. Sik digawe urip ae, iso tak gak nyepuro. Engko nek wis iso nyepuro tak sempuro. Nek sik mangkel ae, ketemu wonge mesti dek. Dek. Suwe-suwe stroke sampean. Sudah, lepaskan sudah. Sudah lepaskan. Kalau itu tentang masalah rezeki, yakinlah kalau rezeki sampean enggak akan hilang dimakan orang lain. Bukan untuk mengikhlaskan, enggak, gak bisa Ustaz ikhlas wong itu duit banyak, enggak usah diikhlaskan. Tapi itu celengan sama di akhirat nanti. Orangnya melebes gak nyaur ya. Tapi ndang lepaskan dalam arti maafkan dia. Duitmu celengan kok tak tagih di akhirat. Enak wis. Daripada sampean rugi 2 kali. Rugi yang pertama duitmu gak balik, rugi yang kedua stroke gara-gara mikir wong iku. Ya salah siji ae wis. Nggih napa mboten? Kita memaafkan orang lain itu baik sama dia atau baik sama diri kita sendiri? Untuk diri sendiri. Kita memaafkan itu untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Orang lain itu urusan dia, kenaan di sepuro sebenarnya. Tapi memaafkan itu untuk diri sendiri. Segera lepasin. Nanti rezekinya sampean itu, kalau memang itu bagiannya sampean akan balik. Dan wallahi sebenarnya duitmu yang dulu nggak balik itu sudah dibalik nombek Gusti Allah dengan caranya Allah. Sebenarnya itu. Tapi sampean nggak sadar. Itu hanya digodho Gusti Allah, iso apa gak nyepuro, iso apa gak nyepuro. Dinteni setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 30 tahun Bu gak nyepuro. 40 kate 50 tahun stroke sakit. Darah tinggi lan sak piturute. Sampeyan tanya Pak dokter itu. Pasti penyakitnya kok lah psikosomatik gitu. Apa itu? Masuk klinik jantung sehat, klinik paru-paru sehat, klinik semua dimasuki sehat. Diperiksa di lab sehat, tapi sakit Pak. Lah dimasukkan terakhir nanti. Klinik apa? Jiwa. Pasti klinik jiwa. Bukan karena orangnya gila, enggak, tapi karena ada di dalam dirinya beban-beban yang enggak lepas. Pasti. Saman kalau kan Bapak Bu dokter pasti jangan banyak pikiran ya Bapak Ibu. Pasti itu. Ini berat enggak HP ini? Berat enggak? Enggak, cuman segini. Tapi cekelan ngene 2 jam. Berat enggak? Loh, ya keju. Ini sama dengan beban-beban itu. Saman mangkel ambek uangku kotoke titik, tapi saman bawa terus. Akhirnya kalah fisiknya sampean. Enggak mau memaafkan, enggak mau melupakan. Padahal sudah dulu kejadiannya. Kapan? Dulu saya waktu perawan mau dinikahi orang itu enggak jadi.
Ya wis sudah lupa, sekarang sudah ketumpuk dengan kenikmatan yang wis rabi, wis duwe putu sekarang. Tapi masalah dulu itu ternyata efeknya ketika sudah 50 tahun ke atas, Bapak Ibu. Sebab belum dimaafkan, belum, ya Allah, ada orang itu yang masuk surga gara-gara ya, dikabarkan Nabi itu loh ahli surga. Itu loh ahli surga. Itu ternyata punya amalan cuman sederhana. Setiap malam dia begini sebelum tidur, ya Allah, yang hari ini menyakiti saya maafkan semua. Sebelum tidur dia begitu, dirinya sehat, mlebu surga pisan, enak. Mudah-mudahan diberi pertolongan oleh Allah SWT. Cukup nggih? Nggih Pak Usman. Oh panjang nggak apa-apa yo, aku sing ngelak. Bagaimana mentauhati sering terjadi secara tanduk mulai iya nggih mentobati ya dengan menyadari njane dulurku iku kudu pilihanku, itu pilihannya Allah SWT. Tapi karena memang itulah sulitnya di situ. Tadi itu saya katakan tidak ada cara lain bagi saudara kecuali ngalah. Pengapesane wong elek iku diapiki, mek iku tok. Mek sing sabar ngapiki ojo pisan. Wong wis itu tak teri aku gak dibales kok lho, ya berarti sampean iku golek alasan. Nah, berbaik itu untuk Allah SWT. Jadi dalam berhubungan dengan saudara bukan karena sampean mencintai yang kayak apa, karena itu perintah Allah. Titik wis. Gitu. Karena itu perintah Allah. Sudah. Bah terteranku digowak sak karep. Sing penting gini ya, orang jelek kok sampean baiki, orang jelek kok sampean baiki, asal sabar terus dibaiki, minimal sudo eleke. Orang baik kok sampean baiki akan bertambah baik. Orang jelek kok sampean baiki, nggih, minimal sudo eleke. Lah sudo elek iki dadi ganjarane sampean. Sama dengan bertambahnya baiknya orang baik, ini dadi ganjarane sampean. Ojo ngene, lek kono apik aku ya apik, lek kono elek aku. Ngene iki gak usah ngaji lek iki. Kalau ini nggak usah ngaji, wallahi nggak usah ngaji. Manusia itu ya ngono, nggak usah ngaji. Sana baik, so saman baik, ya biasa ini. Kono nyopo sama nyopo, ya kan nggak usah ngaji nih. Kono ngeteri sama teri balik, ya terus ngene iki biasa, gak usah ngaji, bisa. Nggih, kuncinya itu apa sih? Bahkan ada pertanyaan kepada Rasulullah, bagaimana menjadi orang baik? Ya Rasulullah, jawaban Nabi, antuhsina man asa'aka. Kamu berbuat baik kepada orang yang jelek kepadamu. Orang baik itu orang yang mampu berbuat baik kepada orang yang jelek. Kalau berbuat baik sama orang yang baik, yo kabeh wong iso. Ini ya sama saudara-saudara, welek kabeh ta dulur-dulurku wis, gak ono sing kena didelok, wis gak usah didelok. Dikirim ae. Kirim salam, kirim WA, ya apa kon sehat-sehat ta? Ya wis mek ngono tok. Kapan ngono riyo, ini lebaran kesempatan ini, lebaran kesempatan. Tapi sabar terus no. Kalau hanya sekali dia mikirnya gini, iki ono apa iki kok apik ambek aku. Cocok kate utang duit iki. Oleh sampean apike musiman. Lelek apik ya ancane apik sampean. Salah satunya motivasi kita bisa berbuat baik itu ilingo Gusti Allah. Iki aku krono Gusti Allah, gak krono sampean, gak krono iko. Arek iko gak ngerti unggah-ungguh diteri bolak-balik ya jegidek ae, apa jegidek. Ya mau nang. Lah iku soalé sampean mikirno walesane iku rugi. Meneng ae. Diuluki salam meneng ae, di SMS gak bales. Biasa jarno, wis aja seloro ati. Karena memang kamu disakiti hatimu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan dia itu alatnya Allah sebenarnya. Ini kalau ngaji hikam ya. Orang yang jelek sama kita itu sebenarnya alatnya Gusti. Ini ya, ada tembok ini dipaku. Kok tembok kayu ya, dipaku.
sehingga kayu ini menjadi rusak. Yang merusak kayu ini siapa? Paku? No. Ya tukange, ya sing nuthuk. Kalau paku itu gak iso lapo-lapo nggih napa mboten? Kebanyakan kita itu mikirnya yang melukai kayu ini adalah pakunya. Hati kita sakit, berarti koyok kayu ketutuk itu mau luka, sakit. Yang melukai siapa? Jangan mikir itu orang itu nggak bisa ngapa-ngapain loh. Dia kan ngomong jelek. Yang membuat mulutnya bisa bergerak gini siapa? Berarti hakikatnya yang menyakiti hati sampean siapa? Allah. Dia itu hanya alat. Faham? Apa? Ya boleh-boleh saja. Terlalu jauh mikirnya. Orang yang menyakiti sampeyan itu hakikatnya Allah sedang membuat hatimu sakit karena untuk mengujimu. Kamu sakit hati, iso nyepuro atau gimana? Emang gimana caranya Allah menguji kita? Ya dengan cara itu. Yang menyakiti sampean itu bukan orang Amerika sana. Yang menyakiti ya yang sekitar sampean ini. Ujian kita itu ya di sekitar kita ini. Bisa jadi disakiti anaknya, bisa jadi disakiti istrinya, bisa disakiti tetangga, saudara. Enggak jauh-jauh, ujianmu enggak ada di Amerika sana. Ujianmu ya ndek Gria Santa sini. Bisa jadi di dalam rumah kita sendiri. Tapi itu hanya Allah sebenarnya itu yang berbuat itu. Makanya jangan fokus sama orangnya. Itu hanya alat dan sepuron. Dan oleh sebab itu rata-rata orang zalim tidak sadar kalau dirinya zalim. Gak ono wong aku salah ono gak ono. Rata-rata gimana? Aku iki sing dizalimi, no, rata-rata manusia itu begitu. Iki tukaran si A sama si B. Ini kira-kira si A sama si B itu sama-sama mikir benar dirinya. Karena sebenarnya yang berbuat itu ada yang di balik layar. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari menasihatkan, jadilah kamu itu jangan jadi seperti anjing. Gimana? Anjing itu kalau dilempar batu, yang dikejar batunya. Dilempar bola, bolanya diuber. Itu ibarat orang yang disakiti terus ngejar yang menyakiti. Padahal yang menyakiti siapa? Allah. Kata Imam Ibnu Athaillah, jadilah kamu seperti orang laki-laki ya, yang dilempar batu oleh anak perempuan cantik. Kalau dilempar batu oleh wanita cantik, kira-kira yang dikejar batunya atau yang lempar? Lah ini yang lempar ini Allah SWT. Tapi batunya atau bolanya itu adalah saudaramu, istrimu, anakmu, mertuamu, besanmu. Itu hanya alatnya Allah. Pelaku sebenarnya siapa? Kalau kita ngejar orangnya kayak anjing, akhirnya kita mengejar bola, lali nang Allah Subhanahu. Faham betul ini ibarat ini? Mudah-mudahan faham. Itu saudara yang menyakiti itu hanya alat, dibuat menyakiti oleh Allah SWT. Menyakiti sampean. Kenapa sampean kok disakiti? Sebab sampean sudah setiap subuh ngaji kayak gini. Terus ujiannya kapan? Teori tok ae. Mosok gak ono prakteke, nggih napa mboten? Arek munggah kelas loro ya ono ujiane, nggih. Kelas loro munggah telu ya ono ujiane. Ini hari ini pelajaran nih seperti hari ini. Apa subuh ini pelajaran. Ketika kita pulang ya ujian. Ya ujian, mosok pelajaran terus. Ujian. Nanti sampean praktek di rumah ngadepi sopo-sopo. Kenapa? Insya Allah, mudah-mudahan kita selalu ditolong oleh Allah. Emang bisa kita berbuat baik sama orang jelek? Enggak bisa. Kalau enggak ditulungi Gusti, minta pertolongan sama Allah SWT supaya diberi kelembutan hati, diberi permaafan, jembar hatine, nggih, jembar pangapurane. Nanti dengan begitu dosa-dosa kita sendiri dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kula kinten cukup nggih, ngapunten ingkang koyoke akeh masalah iki.
Boleh. Iya. Bagus. Menantu yang masuk liang lahat bagus. Gak ono anake, gak ono mantune, ya pokoknya kudu ono sing ndek jero. Tangga-tanggane. Kenapa? Oh mboten, ndak. Oh, ini pertanyaan ya. Tadi sudah saya jawab. Ini ibu-ibu punya menantu laki-laki. Apakah kalau mudik batal? Tidak batal. Menantu sama mertua itu tidak batal. Bapak-bapak menyentuh menantunya yang perempuan tidak batal. Ibu-ibu menyentuh menantunya yang laki-laki tidak batal. Masih hidup tidak batal, sudah mati ya gak batal. Sudah cerai pun tidak batal selama-lamanya. Nah ini yang tadi saya katakan di pertama itu sakral sekali hubungan dengan mertua dengan menantu ini yang tidak disadari orang-orang. Dia tidak boleh menikahi mantan mertua, haram hukumnya. Ada nggak menikah sama mantan mertua? Anaknya dipegat moro ibune. Kaono. Karena itu sudah jadi ibunya. Menantu itu sudah seperti ibunya. Nggih? Nah ini biasanya ada orang pikiran yang penting aku nang wong tuaku dhewe. Lah ndak, Bapak Ibu. Kalau sampean sudah menikah maka ibu bapaknya istri atau ibu bapaknya suami itu ibu bapakmu. Wallahu taala a'lam wa ahkamu ajallu wa azam. Wallahu taala alam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maulaya shalli wa sallim daiman ala habibika khairil kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.